わしが極楽賞のトップぜ。最後の絆は決して砕けない不安じゃ生きれないと。Ini aku akan menceritakan alur cerita dari drama Jepang Bad Boy G. Drama ini bersama dengan Sugarless tentang perkelahian antar gangster. Namun di drama ini tidak untuk menjadi siapa yang paling kuat, melainkan menceritakan 3 gangster terkuat yang menjaga kota Hiroshima dari para gangster yang akan merebut kekuasaan mereka. Ditambah lagi dengan kedatangan pemimpin baru dari salah satu gangster, membuat mereka menjadi semakin kuat. Jadi penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Cerita diawali dengan memperlihatkan geng Gokuraku Chow yang sedang mendapatkan perlawanan dari geng sebelah bernama Case. Alasan geng Case menyerang ternyata adalah untuk balas dendam, dikarenakan geng Gokuraku telah menyerang mereka terlebih dahulu sebelumnya. Tentu saja semua itu adalah atas perintah pemimpin mereka yang bernama Toshi. Selain pemimpin Toshi, mereka juga mempunyai orang terkuat nomor 2 di geng Gokuraku, yakni Yoji, dan juga pengikut setianya yang bernama Hisa dan Ezi. Dikarenakan tindakan Toshi yang egois tersebut, jelas saja membuat Yoji marah karena Yoji tidak tahu apa-apa tentang persoalan tersebut. Ditambah lagi Yoji tidak mengerti alasan Toshi mencari masalah terlebih dahulu kepada geng Case. Tetapi Toshi menegaskan bahwa dirinya akan membawa geng Gokuraku menjadi yang nomor 1 di Hiroshima dan akan mengalahkan mereka semua. Kemudian scene berpindah ke seorang anak pindahan ke Hiroshima bernama Kiriki Tsukasa. Ia sedang dipalak oleh para berandalan di sana. Namun tak lama setelah itu, Yoji dan 2 teman lainnya datang untuk membantunya. Tetapi Tsukasa harus mengikhlaskan dompet dan sebuah hadiah yang telah direbut oleh para berandalan tersebut. Ternyata Tsukasa ingin memberikan hadiah tersebut kepada seorang yang ia sukai bernama Kumi. Selang beberapa lama tiba-tiba terlihat bahwa Kumi sedang dikejar-kejar oleh para gangster. Sedangkan Tsukasa yang melihatnya mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi Yoji melarangnya. Karena kasihan, akhirnya Yoji membawa Tsukasa ke sebuah kafe di mana Kumi bekerja, dan kafe itu adalah tempat tongkrongan Yuji dan temannya. Kemudian mereka menceritakan kepada Tsukasa tentang siapa mereka sebenarnya, dan ternyata Tsukasa tidak mengetahui sama sekali tentang para gangster atau yang memegang kota Hiroshima. Tiba-tiba Yoji mendapatkan telepon, di mana ia dikabarkan bahwa para anggota Gokuraku telah dihajar oleh geng Case kembali. Mendengar hal itu, Yoji mencoba untuk mendatangi para pemimpin gengs dan meminta untuk berdamai karena Yoji merasa gengnya yang telah membuat salah karena memulai keributan terlebih dahulu. Tetapi tentu saja Toshi menolaknya karena itu bisa merusak nama baik dari geng Gokuraku. Di sisi lain, ternyata Izzy dan Hisa juga merasa kecewa kepada Yoji karena mereka merasa kalau Yoji sebagai orang nomor 2 di Gokuraku tidak bisa berbuat apa-apa, terutama untuk menghentikan tindakan ceroboh dari Toshi pemimpinnya. Alasan tidak lain dari Yoji menuruti semua perintah dan tidak pernah membantah Toshi karena dulunya Yoji mendapatkan pesan dari pemimpin sebelumnya yang bernama Tani bahwa Yoji harus mendukung Toshi untuk menjadikan Gokuraku sebagai geng nomor 1 di Hiroshima. Esok harinya Tsukasa mendatangi kafe itu lagi. Jelas saja Tsukasa bertemu lagi dengan Yoji dan yang lainnya. Kedatangan Tsukasa tidak lain karena khawatir dengan Kumi karena telah mendapatkan incaran dari para gangster. Kemudian Hisa pun menjelaskan bahwa yang sedang mengincar Kumi tidak lain adalah pemimpin mereka, yaitu Toshi. Yoji juga merasa dilema karena persoalan keegoisan pribadi Toshi inilah yang bisa membuat Gokuraku terancam bubar. Tiba-tiba dengan lancangnya, Tsukasa kemudian mengatakan untuk mengeluarkan Toshi dari Gokuraku karena Tsukasa menganggap bahwa Toshi adalah beban di sebuah geng. Tetapi tentu saja hal itu mengundang kemarahan Yoji karena ia tidak terima akan perkataan itu dan pada akhirnya Yoji pun pergi meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu Tsukasa melihat Kumi dibawa oleh para gangster yang kemarin. Dengan tekad yang kuat demi menyelamatkan Kumi, Tsukasa pun mencoba untuk menyelamatkannya. Di tengah perjalanan Tsukasa juga bertemu dengan Yoji. Awalnya Yoji melarangnya karena orang selemah Tsukasa tidak akan bisa melawan Toshi. Tetapi dengan tekadnya tersebut akhirnya Tsukasa pergi sendirian menuju tempat Kumi di bawah. Singkat cerita akhirnya Tsukasa datang ke markas Gokuraku. Dengan keberaniannya ia mencoba untuk menyuruh Toshi untuk melepaskan Kumi. Tetapi pada akhirnya Tsukasa dihajar oleh para anggota Gokuraku. Hanya dengan beberapa tendangan dan pukulan ternyata sudah membuat Tsukasa tak berdaya. Sedangkan Yoji yang melihatnya hanya bisa diam saja. Tetapi setelah Kumi ditampar oleh Toshi, ternyata hal itu membuat Tsukasa bangkit dengan keseriusannya. Dan pada akhirnya Tsukasa pun mengeluarkan kehebatan terpendamnya dengan menghajar semua anggota Gokuraku yang melawannya.
心は誰もついとっとら黙れおいやれマジかあいつあんな強かったんか Melihat kejadian tersebut tentu membuat Yoji, Eiji, dan Hisa kaget karena yang mereka lihat selama ini bukanlah Tsukasa sebenarnya dan kenyataannya Tsukasa adalah orang yang kuat. Ketika sudah berhadapan dengan Toshi, akhirnya Yoji dan dua teman lainnya juga ikut berpihak kepada Tsukasa. Mereka membantu memberontak untuk melawan anggotanya sendiri, sedangkan Tsukasa melawan Toshi secara bayuan. Singkat cerita, ternyata Tsukasa bisa mengalahkan Toshi dan bisa menyelamatkan Gumi. Tetapi ketika Toshi terkapar tak berdaya, di sini akhirnya Tsukasa menyadari bahwa sebenarnya Gumi adalah adik dari Toshi. Gumi-chan. Oni-chan, daijoubu? Oni-chan? Uso da. Yang mana awalnya Tsukasa menganggap bahwa Toshi adalah orang yang mengganggu Gumi. Dan faktanya Toshi memaksa Gumi pulang ke rumah karena ia mencoba untuk kabur dari rumah. Setelah kejadian ini Toshi mengundurkan diri untuk menjadi pemimpin Gokuraku. Dan secara tiba-tiba Yoji menyatakan bahwa Tsukasa lah menjadi pemimpin Gokuraku yang baru untuk generasi ke-8. Karena Tsukasa telah mengalahkan pemimpin mereka, di mana peraturannya adalah jika seorang pemimpin telah dikalahkan, maka orang tersebut berhak untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tetapi hal tersebut tidak membuat Tsukasa senang, karena itu bukanlah keinginannya, ia hanya ingin menyelamatkan Gumi saja. Esoknya Eiji bertemu dengan seorang wanita bernama Mika, di mana pertemuan mereka dilihat oleh pemimpin geng Night yaitu Hiro. Ternyata Mika adalah salah satu anggota dari geng Night. Maka dari itu Hiro berniat untuk memberi pelajaran kepada Gokuraku karena mereka telah melanggar peraturan, di mana peraturan tersebut adalah tidak boleh berpacaran antara anggota geng. Tak butuh waktu lama untuk Hiro dan anak buahnya menghajar para anggota Gokuraku, sedangkan Tsukasa dan yang lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Mereka pun bertanya-tanya apa maksud dari geng Night melakukan ini semua. Eiji pun kemudian memalingkan wajahnya, ia merasa bahwa ini semua adalah kesalahannya, tetapi Eiji tidak mengakui karena dirinya takut. Di sisi lain, Mika juga sedang disidang oleh Hiro. Karena Mika telah melanggar peraturan, tetapi ini semua bukan sengaja ia lakukan, karena Mika tidak tahu kalau Eiji adalah anggota dari geng Gokuraku. Setelah itu, Eiji ditelepon oleh Mika. Eiji pun meminta kepada Mika untuk tidak saling bertemu, karena Eiji tidak ingin Gokuraku mengetahui ini semua. Tetapi sayangnya semua perbincangan mereka telah diketahui oleh Hisa yang sedang berada di belakangnya. Keesokan harinya Hisa mengadu ini semua kepada Yoji. Tentu saja hal itu membuat Yoji marah atas perbuatan Eiji tersebut. Kemudian Yoji pun meminta Eiji untuk memutuskan Mika agar geng Night tidak menyerang mereka lagi. Dan pada akhirnya Eiji pun pergi meninggalkan mereka semua dengan rasa dilema antara teman atau pacar. Sedangkan Tsukasa membantahnya karena itu semua adalah urusan pribadi dan tidak seharusnya sebuah percintaan diganggu oleh mereka. Tsukasa pun menemui Eiji. Dari sinilah Eiji menceritakan pertemuannya dengan Mika kepada Tsukasa. Mendengarkan cerita tersebut, Tsukasa menyuruh Eiji untuk tidak putus dengan Mika. Tetapi ternyata Eiji membantahnya karena ia tidak ingin karena keegoisannya geng Gokuraku terancam dihajar. Singkat cerita, akhirnya Eiji membulatkan tekadnya untuk memilih melindungi teman-temannya dan akan menyelesaikan persoalannya tentang Mika dengan sendirian. Eiji pun memberanikan diri datang ke markas Night. Di sana tentu saja sudah disambut oleh Hiro dan yang lainnya. Di sisi lain, Tsukasa datang ke kafe, tetapi di sana ia tidak melihat Yoji dan yang lainnya. Dan Gumi juga memberitahukan bahwa Yoji telah pergi setelah mendapatkan telepon dari Eiji. Sedangkan Eiji yang datang ke markas Night sudah dihajar dan menjadi bahan ejek-ejekan di sana.
Tak lama setelah itu datanglah Yoji dan Hisa. Tetapi kedatangan mereka berdua hanya melihat Eiji dihajar oleh geng Knight karena semua itu adalah permintaan Eiji yang tidak boleh ikut campur dalam urusannya. Namun tiba-tiba Tsukasa pun datang. Dengan lancangnya ia menolak peraturan tersebut karena menurutnya peraturan itu tidak membuat orang bahagia. Dari sinilah Hiro akhirnya mengetahui pemimpin baru dari geng Gokuraku dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung. ざけんじゃねえぞ。俺らがしつけしてやるよ。来いよ。Tsukasa yang melawan Hiro sedikit mendapatkan keresahan karena Hiro juga dikenal sebagai orang yang terkuat. Tetapi pada akhirnya ia pun bisa mengimbangi gaya bertarungnya Hiro dan Tsukasa pun memenangkan pertarungan tersebut. Tetapi dengan kemenangan itu Tsukasa memohon kepada Hiro dengan bersujud untuk memperbolehkan Eiji berpacaran dengan Mika. Begitu pula dengan Mika dan Eiji juga memohon untuk mengizinkan agar mereka berdua bisa berpacaran. Karena kekalahan Hiro tersebut akhirnya ia pun mengizinkannya. Tiba-tiba Erika, yaitu pacar Hiro, datang untuk mengungkapkan semuanya bahwa sebenarnya Hiro memberikan peraturan tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain karena Hiro tidak ingin Erika direbut oleh geng lain. Di tempat lain, datangnya Tsukasa menjadi pemimpin baru dan telah mengalahkan Hiro didengar oleh geng Beast yang dipimpin oleh Dano, di mana geng tersebut adalah geng terbesar dan menjadi nomor 1 di Hiroshima dengan bawahan 3.000 anggota. Dano juga mempunyai pacar bernama Kaori, bukan Shibuya ya di sini. Setelah mendengar kabar tersebut, akhirnya geng Beast pun mulai melakukan pergerakan untuk menguasai lebih banyak lagi daerah kekuasaan dan akan menghajar Gokuraku yang sekarang sudah menjadi nomor 2 setelah mengalahkan geng Knight. Berbeda dengan pemimpin lainnya, Tsukasa adalah orang yang tidak terlalu memikirkan jabatannya. Bahkan dirinya tidak terlalu memperdulikan bahwa ia adalah pemimpin Gokuraku yang sekarang menjadi nomor 2 di Hiroshima. Di tempat lain, Beast ternyata sudah mempunyai rencana untuk segera cepat meluaskan daerah kekuasaannya. Namun kali ini sementara dipimpin oleh Kaori karena Dano tidak ingin turun tangan jika tidak ada lawan yang bisa melawannya. Geng Beast sendiri mempunyai 2 anggota terkuat, yaitu nomor 2 dipegang oleh Kazu, sedangkan yang ketiga dipegang oleh Sakuragi. Dengan perintah Kaori tersebut, Sakuragi lebih unggul dibandingkan dengan Kazu karena Sakuragi sangat berambisi untuk mengalahkan semua orang. Sampai suatu ketika Sakuragi meminta izin kepada Kazu untuk menjatuhkan geng Gokuraku, tetapi Kazu dengan keras melarang hal tersebut. Ternyata alasan Kazu tersebut adalah karena Yoji dan Eiji adalah teman baiknya semenjak SMP. Maka dari itulah ia tidak ingin bertarung dengan temannya sendiri. Kedatangan Kazu menemui Yoji ternyata adalah untuk memperingatinya bahwa jika tidak ingin terluka, maka dirinya harus bergabung dengan Beast. Hal itu tidak lain adalah karena Kazu ingin melindungi Yoji dan yang lainnya dari serangan Beast. Tetapi setelah mereka berempat balik ke markas, para anak buahnya telah dihajar oleh Beast. Mereka pun akhirnya berpikir bahwa Kazu telah menjebaknya, di mana Kazu sengaja mengajak mereka agar anak buahnya tidak ada yang melindunginya. Yoji pun mencoba untuk menelpon Kazu dan menanyakan maksud ini semua, tetapi Kazu tidak mengetahui apa-apa dan faktanya serangan tersebut adalah ulah dari Sakuragi. Esoknya mereka berencana untuk menolak tawaran bergabung dengan Beast dan akan melawan mereka. Tetapi tiba-tiba Erika datang dan memberitahu bahwa Tsukasa dan yang lainnya tidak akan bisa menang. Karena dulu Hiro mencoba untuk melawan Dano, tetapi Hiro ternyata bukanlah tandingannya. Mengetahui hal itu mereka pun semakin bimbang. Di tempat lain, Kazu sudah menyatakan bahwa Beast sudah menguasai semua daerah. Tetapi tiba-tiba Sakuragi membantah bahwa Beast masih belum mengalahkan dan menjatuhkan Gokuraku. Dan pada akhirnya Sakuragi pun memerintahkan bawahannya untuk memulai pergerakan menyerang Gokuraku. Kemudian scene berpindah yang melihatkan Yoji dan Tsukasa sedang berjalan berdua. Tiba-tiba Yoji mendapatkan telepon dari Kazu, yang mana ia mengajak Yoji untuk bertemu di suatu tempat. Tanpa basa-basi Yoji pun meninggalkan Tsukasa dan pergi menemui Kazu. Sesampainya di sana, ternyata bukanlah Kazu yang muncul, tetapi Sakuragi dan bawahannya. Ternyata Sakuragi telah menjebak Yoji dengan menggunakan HP milik Kazu untuk mengajaknya bertemu. Dan pada akhirnya Yoji pun harus melawan mereka semua.
Di sisi lain, Tsukasa yang berjalan sendirian bertemu dengan Kazu. Ia pun kaget dengan adanya Kazu di tempat tersebut, karena sebelumnya Tsukasa mengetahui bahwa Kazu sedang bertemu dengan Yoji. Setelah memberitahu hal tersebut, mereka pun sadar bahwa Yoji sedang dijebak oleh Sakuragi. Tsukasa dan Kazu pun bergegas untuk menemui Yoji. Sesampainya di sana, benar saja Yoji sudah dalam keadaan babak belur dikeroyok oleh bawahan Sakuragi. Tentu saja hal itu membuat Kazu marah kepada Sakuragi karena berbuat seenaknya sendiri. Tanpa banyak waktu, Tsukasa pun memukul Sakuragi hingga terjatuh, dan hal itulah membuat perselisihan antara Beast dan Gokuraku dimulai. Tsukasa pun tak peduli dengan perselisihan tersebut. Ia pun akhirnya mengakui bahwa ia adalah atasan dari Gokuraku dan akan melindungi teman-temannya. Di tempat lain, Kaori memberitahu kepada Dano bahwa Tsukasa telah mulai bergerak. Sedangkan Dano sendiri juga merasakan aura kuat pada Tsukasa. Dan pada akhirnya Dano pun keluar dari tempat persinggahannya dan menemui Tsukasa yang sedang menghajar Sakuragi serta bawahannya sendirian. Tsukasa yang melihat Dano sudah ada di depan matanya, ia pun juga bergegas untuk melawan Dano. Dengan berlari, Tsukasa memberikan sebuah pukulan yang begitu kuat. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan episode 1-3. Ditunggu untuk part 2-nya, episode 4 ke atas. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you next time.